Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B Indralaya yang mewakilkan saya Rici Ardiah Hidayatullah. Saya Melatati Anggini. Saya Nadira Nusafitri. Judul: Biosintesis asam amino dan nukleotida. Tujuan: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek yang pertama, cari dan pahami materi mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Yang kedua, jelaskan proses bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan. Yang ketiga, sediakan alat dan bahan untuk pembuatan video. Dan yang keempat, rekam video proyek yang telah dibuat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Asam amino adalah bagian yang terpenting dalam pembentukan protein. Protein yang susunannya kompleks dan sudah disederhanakan dipecah menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam-asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga harus ditambahkan atau diasup dari luar tubuh dalam bentuk makanan dan minuman. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam-asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh sehingga tidak perlu asupan dari luar tubuh. Oleh karena itu, pada proyek kali ini akan dibahas mengenai bahan pangan yang mengandung asam amino untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial yang diperlukan oleh makhluk hidup. Bahan atau objek. Dalam hal ini ada beberapa bahan pangan mengandung asam amino yang kelompok kami gunakan untuk menunjang penjelasan materi terkait bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan. Yang pertama, telur. Telur kaya akan asam amino esensial seperti lisin, triptofan, dan metionin. Kandungan protein per 100 gram telur ayam ras menunjukkan protein terdiri dari 16 asam amino, yaitu asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, glisin, alanin, valin, metionin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, lisin, histidin, arginin, dan prolin. Yang kedua, susu. Protein dalam susu merupakan komponen nutrisi yang sangat penting. Protein susu mewakili 95% protein kasar, tetapi 5% sisanya adalah asam amino bebas, peptida kecil dan nitrogen non-protein. Protein di dalam susu digunakan untuk mensintesis protein-protein baru sesuai kebutuhan tubuh. Asam amino dan peptida yang terbentuk dari pencernaan protein alami akan diabsorpsi dan anabolisme di berbagai jaringan dan organ sebagai protein tubuh. Yang ketiga, ikan kembung. Ikan kembung atau dalam nama latinnya Rastelliger canagurta termasuk ikan ekonomis tinggi. Ketersediaannya melimpah dan merupakan salah satu sumber protein yang baik bagi kesehatan tubuh. Menurut hasil penelitian Azri tahun 2014, kandungan gizi ikan kembung segar terdiri dari kadar protein sebesar 18,54%, kadar lemak sebesar 0,59%, kadar karbohidrat sebesar 2,91%, kadar air sebesar 76,47% dan kadar abu sebesar 1,48%. Dan yang terakhir yaitu daging sapi. Protein merupakan zat gizi terbanyak yang terkandung dalam daging merah. Totalnya mencapai 26% atau 26 gram per 100 gram. Daging merah seperti daging sapi merupakan sumber protein lengkap dan mengandung asam amino diantaranya histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, dan triptofan. Daging sapi termasuk ke dalam jenis protein hewani. Seseorang yang mengkonsumsi protein hewani akan terlihat tumbuh cepat, mempunyai daya tahan tubuh kuat, dan daya nalar semakin baik dan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan. Daya cerna protein hewani lebih baik dibanding dengan protein nabati dari tumbuh-tumbuhan. Pembahasan. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Meskipun tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia, organisme lain harus memperoleh beberapa asam amino dari lingkungan mereka.
hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat, yaitu suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat, yaitu suatu zat antara siklus asam sitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, EAA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Jalur sintesis asam amino sangat beragam, tetapi mereka memiliki satu fitur umum. Kerangka karbon masing-masing asam amino berasal dari zat antara metabolik yang tersedia secara umum. Jadi, pada hewan, molekul NAA adalah turunan dari gliserat 3-fosfat pirufat, alfa-ketoglutarat, atau OAA. Tirosin yang disintesis dari fenilalanin EAA merupakan pengecualian untuk aturan ini. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, piruvat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. Dalam diskusi sintesis asam amino berikut, hubungan erat antara metabolisme asam amino dan beberapa jalur metabolisme lainnya tampak jelas. Biosintesis asam amino akan diuraikan seperti pada gambar yang akan kami tampilkan. Pada gambar di samping ini merupakan proses biosintesis asam amino. Perantara dalam jalur metabolisme pusat menyediakan molekul prekursor kerangka karbon yang diperlukan untuk sintesis setiap asam amino. Jumlah reaksi di setiap jalur ditunjukkan pada gambar tersebut. Asam amino non-esensial untuk mamalia ditunjukkan dengan tanda bintang, yaitu pada mamalia, tirosin dapat disintesis dari fenilalanin. Kesimpulan, asam amino adalah bagian yang terpenting dalam pembentukan protein. Protein yang susunannya kompleks dan sudah disederhanakan dipecah menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Misalnya saja, hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Makhluk hidup harus mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial guna mencukupi kebutuhannya. Adapun contoh bahan pangan yang mengandung asam amino esensial dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti telur, susu, ikan kembung, dan daging sapi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.